kayak Beranu, kayak JK sudah tanggapan Beranu. Ini kok ada yang nanya nih, tanggapan Beranu mengenai Tanah Karo. Oh iya, betul itu bagus, itu bagus ditanyakan. Tanggapanku untuk Tanah Karo itu Bang, sebetulnya di sana anak-anak mudanya berpotensi gitu. Nah, ketika macam kayak kita ini nih, misalnya kalau ketika ada pemerintahnya yang mendukung atau apa itu lebih memudahkan gitu loh. Istilahnya mau apapun itu profesinya, atau menjadi penyanyi kah, atau di bidang seni atau bidang lain sebagainya yang bisa untuk menaikkan Tanah Karo itu, yang maunya kan ada juga itu kan, pemerintah itu juga mau mendukung itu gitu. Karena kan dia sebagai putra Karo itu juga kan secara tidak langsung, misalnya bukan cuman pribadi dia sendiri gitu, untuk keluarganya aja yang bisa terangkat derajatnya, bahkan dari tempat tinggalnya aja pun orang makin tahu. Apalagi terlebih-lebih Tanah Karo itu tempat pariwisatanya banyak Bang. Ada yang Danau Tobanya, Gundaling, Tahura, masih banyak lagi yang lain. Nah, ketika kita macam orang-orang gini sering diekspos dan makin dikenal orang, orang kan nanya nih, dia orang mana? Nah, jadi kan apa pariwisata kita di sana pun makin banyak yang ngapain. Jadi kan apa ekonomi yang di sana pun, jadi cara pikir anak-anak muda sana pun jadi lebih maju. Ketika pemerintah itu juga ikut membantu bagaimana caranya, pola-pola cara pikir anak muda itu bisa berpikir lebih ke positif dan lebih berkreasi dan berseni gitu Bang. Nah, tapi ketika pemerintah itu tidak mengakukan itu, misalnya gini nih, aku jadi sektor nih, kan? Aku main, pak, Beranu itu udah jadi sektor anak Tanah Karo tuh. Jadi dia dapat berapa uang gitu kan? Misalnya dia dapat uang cuma sekian nih. Ngapain aku ikut-ikut kayak gitu? Lebih baik aku aja merampok dapat sekian, jual narkoba dapat sekian. Nah, jadi orang tidak tertarik. Kenapa? Karena pemerintahnya tidak mendukung. Nah, tapi ketika pemerintah itu mendukung, dia kan bisa mendapat dana, ada dia khusus dananya dari pemerintah nih. Atau ya ada perusahaan-perusahaan yang ada di Tanah Karo itu kan bisa kan dicongkongin sama pemerintah, kan bisa juga nih untuk membantu anak-anak muda yang berprestasi. Nah, ketika ada orang satu berprestasi, dikasih penghargaan yang sesuai seperti itu, jadi merangsang untuk kayak mana anak muda itu pengen juga menjadi prestasi, berlomba untuk menjadi prestasi karena dihargain. Nah gitu, jadi hal yang kejahatan yang negatif itu sangat jauh ketika pemerintah juga itu membantu gitu dan mendukung hal yang itu gitu. Nah misalnya kenapa Bang? Ya nggak, lanjut. Itu makanya untuk Tanah Karo ya, saya berharapnya ya seperti itulah pemerintahnya kan, istilahnya bukan misalnya hal-hal yang lain aja kan, hal yang prestasi anak kampung itu aja pun kalau dia mendukung itu ya sangat berefek dengan anak-anak muda yang ada di sana gitu. Bahkan dengan ke daerah-daerah yang lain juga, dan pemerintah yang lain pun bakalan mengikuti hal yang seperti itu gitu loh Bang. Nah itu makanya saya sangat beruntung sekali ketika adanya One Pride itu dibuat. Nah jadi kita kan sering diekspos nih, bisa kita memberikan pendapat juga nih, apa tentang mengenai apa yang pola pikir kita yang hal yang positif, dan bisa mengasih efek dengan orang yang banyak gitu. Nah ini makanya Tanah Karo ya. Sesudah waktu ngelawan Daniel Chandra itu kan dibilangin mau naik uang susu gitu ya. Yang terkait waktu habis menang dari Daniel Chandra itu kan terkait masalah ini kan. Iya. Karena begini Bang. Sebetulnya aku ini kalau dibandingkan sama senior-seniorku yang ada di Tanah Karo, aku ini sebetulnya belum apa-apa Bang. Karena yang di Tanah Karo itu banyak juara dunia, beberapa kali ke Cina, ke luar negeri dia bertarung, memang di dunia amatir, di bidang olahraga yang amatir. Nah, ketika pemerintah itu kurang mengapain itu, dia itu kurang terkenal. Ketika aku sudah masuk One Pride kan, prestasiku cuma sebatas itu doang, tapi lebih kayak mana bisa aku menunjukkan, aku melihat peluang untuk ke situ dengan kawan-kawan gitu. Itu makanya kan kita sangat membutuhkan sebagai pemimpin kita ya, pemerintahan kita yang ada di sana di daerah, kita mengharapkan itu agar bisa tujuannya itu dia itu misalnya dia bantu dengan dukungan gitu kan,
itu bukan untuk kita sendiri aja itu untuk generasi juga, untuk anak-anak muda yang di sana agar bisa membuka, merangsang dirinya agar dia itu berlomba-lomba untuk berprestasi itu gitu. Nah, kayak gitulah Bang. Sebetulnya lebih banyak di sana di kampung itu. Kayak Hendrik Tarigan tuh, itu udah juara dunia udah berapa kali tuh ikut SEA Games pon apa sebagainya macam. Kalau ke Cina, waduh, banyak lagi lah orang-orang yang ada di sana Karo, tapi tidak terekspos, tidak kelihatan, atau itu sengaja atau apa saya tidak tahu gitu. Sayang nih. Iya, sungguh. Tapi saya berharap kayak ini nanti ke depannya ketika sudah zaman ada media seperti ini, anak-anak muda pun makin pintar, yang misalnya kayak kita ini pun yang sudah apa aja di bidang apapun itu, kita kan sudah bisa menyampaikan inspirasi dengan melalui ini. Mudah-mudahan ya bisa berubah lah lebih baik lagi untuk semuanya gitu Bang. Itu untuk Tanah Karo, harapan saya lah gitu, dan harapan kawan-kawan juga. Hebat. Mimpi ini ya sih, ini benar-benar mimpi, potensinya benar-benar luar biasa sih Kak. Iya, bener Bang. Ya itu makanya kan gini nih, karena ini juga ada yang mau saya bahas. Nah, ketika ini pun agak melenceng sedikit Bang, agak melenceng. Ini mengenai tentang OnePride ya. Ada seorang ibu yang komen itu di Instagramnya OnePride mungkin, dia bilang ini saya tidak setuju adanya MMA kayak gini, ini penyiksaan gini-gini, anak saya kecil belum tidur, dia nanti ngikut ini dan ini berkelahi kan gitu kan. Nah di situ aku cara kayak gitu itu sangat sempit saya rasa. Nah di situ juga saya kemarin itu pengen membahas itu, ada orang kawan dia screenshot ini Bang, tanggapan Abang bagaimana, dia bilang ini ketika kita selalu berpikir positif, itu akan kita dapatkan positif gitu loh. Intinya, OnePride ini adalah ajang yang bela diri yang seperti ini, itu bukan untuk mengajar kita untuk ugal-ugalan di jalan gitu. Nah kayak seperti aku nih Bang, ada yang nantang aku di jalan, bukan langsung aku, kalau itu selagi tidak bisa saya ladenin, itu tidak saya ladenin. Kenapa? Karena saya sudah memperhitungkan waktu saya berapa untuk bisa bertanding di OnePride, berapa uang saya yang sudah keluar. Jadi orang biasa yang kayak gitu mau menantang saya, saya tidak mau meladenin hal yang seperti itu gitu. Nah berarti di situ kan salahnya di orang tuanya. Kenapa anaknya masih kecil jam 10 malam belum suruhnya tidur? Nah, dan aku juga dulu kecil mengalami itu juga Bang. Ketika aku ikut taekwondo, ibuku tidak mengasih aku ikut taekwondo. Kenapa? Karena dia takut. Karena memang di daerah kita itu, ketika kita mempelajari bela diri itu, fungsinya itu dulu pada zaman itu, karena tidak ada hargaan itu tadi. Orang tua itu berpikir pelampiasannya itu di jalanan. Kita jadi preman, jadi apa, gangguin orang. Nah sekarang kan sudah berbeda zamannya. Kita kan ke tempatnya. Gitu loh. Macam yang aku bilang tadi, membahas tentang masalah orang-orang yang berprestasi di Tanah Karo. Nah ketika itu dihargain, orang pasti memilih itu. Ketika aku dulu masuk taekwondo, aku lebih menghargai orang. Ketika aku belum masuk bela diri, organisasi bela diri, aku di sekolah itu sangat ketentengan Bang. Kupikir aku paling kuat. Kenapa? Karena orang udah duluan takut. Misalnya, gitu. Aku ketentengan. Ternyata aku masuk bela diri, ada satu orang pun tidak terlawanku, dipukuli aku. Kok bisa gitu? Akhirnya itu kan ada senioritasan, apa semua kita diajarkan tentang karakter, tentang menghargai orang. Bagaimana cara itu aku dapat itu ilmunya di bela diri. Nah, tapi kan orang tua kan banyak tidak melihat hal yang seperti itu. Kenapa? Karena dia itu memandang itu negatif. Gitu. Ketika apa yang dia pikirkan itu menjadi negatif, ya yang dia akan mendapat pun akan negatif. Gitu. Itu makanya aku di sini juga menyempatkan waktu untuk membuka cara pikir orang itu, ya jangan hal yang positif itu pun jangan dibuat jadi negatif lagi gitu loh. Karena ini adalah salah satu yang sangat, kita sebagai atlet juga sangat beruntung memiliki ada OnePride ini. Karena ada sudah wadahnya, di tempatnya gitu. Iya. Nah, itulah Bang, untuk mengenai yang sedikit agak melenceng sedikit dia. Kenapa Bang? Macet suaranya. Fighter juga, ada saya juga. Agak saya lihat saya lupa waktu itu fight-nya jam. Macet Bang. Macet. Oke. Suara Bang macet. Tadi saya lihat itu di page-nya YouTube.
di One Pride. One Pride kemarin. Ya, ya, ya. Hmm. Ya udah. Ya udah. Kalau gitu saya rasa ini kayaknya waktu udah habis nih. Oke, Bang. Ya udah. Saya terima kasih banyak ya. Terima Dan kasih banyak abangku. Sama-sama banyak. menjua-jua. Dan menjua dan semoga berhasil di nanti. Amin. Amin.